sebentar agak mutus sedikit. Kalau misalnya dia benci sama Doktif, pada saat ketemu sama Doktif di acara Perdesti, ya Doktif diundang langsung oleh ketuanya. Ya Doktif diminta diundang langsung oleh ketuanya. Itu jelas dia kayak ayam sayur, minta foto, senyum-senyum kayak gitu. Ya. Berani itu si tua bangka itu kor-kor di. Tidak berani sama sekali, bahkan minta foto di sebelahnya Doktif. Minta foto di sebelahnya Doktif, seperti itu. Kan dok, tiap orang kan beda-beda. Pas pada saat jumpa orangnya, ya deketin lah, menjilat lah. Pas di belakang kan lain lagi dok. Betul nggak? Harusnya kan sama. Harusnya ya harus tegak lurus. Langsungnya nggak berani ngomong, nggak berani korkornya cuma di sosmed doang si tua bangka Jadi, itu. Doktif sekarang sih gini ya, yang masyarakat ini sekarang nunggu ya produk-produk ini kan harusnya gini, yang BPOM juga kan harus turut andil. Jadi kalau saya ya sedikit banyak kan memang berkecimpung di obat-obatan kan tahu ya. Jangankan ini yang salah, kalau misalkan BPOM itu kan sangat ketat, kemasan dirubah-rubah pun yang jual ataupun endorse itu salah fatal, tetap itu. Nah, cuma kan yang masyarakat kita ini kan yang pada umumnya kan kurang paham. Ya, makanya ini bagus lah, ini harus sampai ke pengadilan Doktif seperti itu. Ya, biar masyarakat juga oh, ini loh, tahu loh, betul-betul diedukasi Doktif. Gitu. Dok, aku mau nanya nih ya, dok. Kan produk DRL yang DNA Salmon itu relabeling, itu kan dari Ribeskin. Bagaimana dengan yang dijual oleh DRG, jadi Glavicia Glowing Booster Cell? Itu relabeling juga atau enggak, dok? Itu ya. Dokter masih ada tamu dikit. Iya. Lanjut aja Bang Sean. Lanjut Sebentar Bang. ya, jadi Doktif dengerin dulu karena ada pasien. Kalian lanjutin aja dulu ya. Iya dok, iya dok. Jadi intinya ya untuk kasus hukum ini selagi misalkan siapapun benar, ada pas pelaporan jangan khawatir, nanti ada di pengadilan ya seperti itu. Nah cuma kan kalau memang terbukti salah ya harus mempertanggungjawabkan ya, betul nggak Kak Sampera? Jadi ini aku tadi kan Dokter juga sudah buat pernyataan dan kemarin udah sempat dibahas. Kita sering banget mendengar penggiringan opini mengatakan bahwa mereview suatu produk itu tidak boleh, itu dilarang oleh negara. Itu kan sering banget kita dengar gitu. Dilarang mereview dan sebagainya. Ternyata tidak. Negara negara mengizinkan siapapun punya hak untuk mereview, tetapi sebisa mungkin itu harus berdasarkan fakta dan data. Sehingga apa? Karena kalau salah review itu harus dipertanggungjawabkan, bisa dituntut oleh pabrik atau perusahaan atau brand owner yang kita review gitu. Bahkan menurutku dari pemerintah senang kalau ada itu namanya fungsi pengawasan dari masyarakat. Itu masyarakat proaktif untuk mengecek apakah betul produk itu kandungannya seperti ini gitu. Cuma memang banyak sekali setiap kali kita lihat kalau dari pihak sebelah naik itu mereka bilang bahwa emang haknya apa dia mereview. Itu kan dari pemerintah aja sudah dilarang. Nah, itulah bentuk penggiringan yang mungkin bisa nanti kita sampaikan juga gitu biar pada tahu bahwa tidak ada masalah selama kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang direview oleh kita gitu, karena ada apa namanya, ada efek hukumnya, ada resiko hukum yang harus kita ambil, yang kita mesti lewati kalau kita reviewnya ternyata salah gitu atau tidak berdasarkan data gitu sebenarnya kalau dari aku. Artinya gini lah, siapapun yang jualan pada saat produk itu bermasalah, tentu yang bertanggung jawab yang jualan tersebut. Misalkan nih contoh, misalkan kita itu beli misalkan bapau kek, roti kek. Nah pada saat kita beli pas kita makan terus sakit perut, ya nggak akan mungkin kan yang perusahaan itu yang jualannya, betul nggak? Yang moderator, mau obet. Gimana nih mau obet? Gimana? Moderator yang ngomong dong. Oh, ya udah aja, itu kecuali kan yang ngomong. Bang Syuan lagi tengah ngomong loh, jangan dipotong. Lanjut Bang, lanjut kok.
sosok yang lain dulu aja, silakan. Giliran silakan. Lanjut. Aku belum selesai dengar soalnya nanggung. Itu di bawah itu ada yang mempertanyakan terkait dengan bahwa pelaporan itu sebenarnya bukan atas nama Doktif. Itu nanti aja Doktif yang menjawab. Kita tunggu dokter, masih ada pasien karena ini lagi jaga juga. Nanti Iya, selesai kan nggak ada pasien masalah loh, mau siapapun yang melapor kan nggak ada masalah loh. Mau Doktif yang melapor, mau siapapun yang melapor kan nggak ada masalahnya. Betul. Itu yang jadi udah pertanyaan disampaikan. itu, kenapa apa yang dilakukan sama Doktif ini selalu salah loh di mata mereka. Karena apa? Ketika Doktif yang melaporkan, katanya Doktif nggak punya kewenangan. Ketika bukan Doktif yang melaporkan, tetap salah katanya. Loh, kok bukan Doktif yang melaporkan? Lalu untuk apa gugatan 50M itu? Ya Allah, balik lagi ke situ. Jadi berdebat semalam itu kupikir kok kayak nggak ada isinya gitu, Sampera. Betul nggak, Sampera? Ini Bang Digo aja kayaknya semalam kesel kali. Dia kesel nggak ada kesempatan ngomong. Masa pengacara nggak tahu delik biasa itu apa artinya? Malah larinya kita dibayar, kita jangan jadi bajar. Kok bisa Gimana buktinya? Gini loh, untuk kasus apapun itu boleh wajar. ngomong nggak? Iya. Jangan ada kait-kaitkan manusia PS simpanse. Lah, apa hubungannya? iya. Kok Boleh ngomong nggak? Gini. Sedikit mau ngejawab Boleh, silakan. pertanyaan Digo tadi. Kan tadi ada Digo nanya kan tentang kasusnya dokter DRG kan, kasusnya Iya. DRG yang tentang glowing booster cell. Itu sebenarnya kan masih didebatin ya di kantor polisi. Karena kan dia selama ini masih ngakunya itu dia sebagai treatment. Tapi kalau misalnya treatment itu seharusnya nggak boleh ada jarum suntik dan segala macam. Karena itu kan mengandung gimana sih, itu dia masuknya ke kesehatan. Itu bisa ada resiko resiko bawa penyakit segala macam. Jadi sebenarnya itu bukan kosmetik dan tidak boleh dijual bebas. Tapi kan karena masih dilaporkan ya, jadi dia masih berargumen lah itu treatment lah atau apalah. Cuma kalau di sini kalau kasusnya Dokter Vina naik tentang DRL ini yang tentang DNA salmon itu akan kalau akhirnya menang gitu ya atau terbukti segala macam, ini kan hasil laporan ya. Iya. Itu tuh akan membooster laporan yang Nikita dan korban-korban itu yang di kantor polisi tentang glowing booster cell. Nah, itu maksud saya, Kak. Itu maksud Karena saya. jadi ada Karena- bahan pendamping gitu. Betul, itu maksud saya itu. Jika DRL juga bersalah, Betul, DRL setuju Ya, aku. karena ada Karena bahan apa yang dilakukan banding. oleh Doktif ketika Doktif membuktikan bahwa memang produk tersebut bermasalah, itu akan mengcover ke kasus yang kita Mirjani. Betul. Iya, Jadi bisa dia akan digunakan membooster sebagai laporan novum itu. nanti. Jadi bahan, iya jadi bahan. Jadi kan sebenarnya kan ya, kalau nanti ya saya nggak tahu ya, saya bukan pengacara atau segala macam. Nah, bisa Cuma dijadikan barang bukti untuk kasus pesta ini peninjauan kalau kembali, kasusnya betul DRG nggak? jalan, Betul. iya nggak, kalau kasusnya DRG jalan dan terbukti karena didukung oleh kasus DRL jalan tentang DNA salmon, misalnya mendapatkan bukti baru dari yang glowing booster cell ini dapat terbukti, itu jadi satu bukti. Dan itu yang keduanya lagi itu kalau kasus yang illegal akses terbukti, itu jadi dua bukti. Dan dua Nah. bukti ini nanti bisa jadi masuk ke PK. Cuma yang betul, kalau itu saya maksud sekarang aku. liatin komal-komal ini, mereka tuh mengadu domba. Sekarang yang lagi diadu domba itu Doktif dengan DRO gitu. Kemarin itu yang diadu domba Doktif dengan NM. Itu sebenarnya kayak mengacaukan aja kredibilitas Doktif biar orang tidak percaya dengan Doktif gitu. Jadi kayak Doktif tuh misalnya ya kalau diadu domba gini, Doktif kayak nggak mau maju lagi. Ya udahlah, ngapain orang saya juga dijelekin gitu. Nggak mau lah saya ngurusin kasus ini lagi gitu kan. Itu kan jadi kasusnya NM mandek gitu loh. Betul. Itu aja sih kalau saya ngeliatnya mereka tuh kayak mengacaukan aja gitu. Iya. Jadi pendukung NM juga harus punya wawasan yang lebih luas tentang produk tersebut. Jangan cuma huru-haranya aja. Karena ini nyambung, DRL dan DRG ini produknya ada yang sama, itu aja. Bisa digunakan, itu nyambung. Iya, itu. karena Kalau
Kalau dia mau bilang itu treatment, tapi dia jual bebas dan dia masih ada kan di live terakhir sama itu kan masih dijual sama mereka, Masih dijual, ya. dia gitu kan. Betul. Jadi agak susah gitu dia untuk bilang itu bukan apa itu treatment gitu. Lagi juga segampang ini aja lah. Masa treatment dia jualnya di e-commerce. Kalau treatment itu berarti kita datang ke klinik. Baru nih saya mau perawatan ini glowing booster cell. Oke, ini produknya ini gitu seharusnya gitu kan. Cuma ya nggak tahu ya kalau di Indonesia gimana, kadang-kadang regulasinya juga masih bisa begitulah. Iya. Iya, paham saya. Nah, menurut Mbak nih, apakah Glavisia glowing booster cell itu relabeling? Beli juga, ada yang bilang kan sama-sama lebih spin yang di apa sana itu. Bisa jadi Sama itu. iya bisa masuk sih kalau saya karena dia kan mengaku itu seolah tapi nggak tahu ya kalau dia kalau saya sih bilangnya relabeling, cuma kan karena dia mengakui treatment seolah-olah kalau treatment Ya, kalau bisa treatment, aja kan kadang-kadang kita kalau di klinik kita pasang soal itu nama treatmentnya, tapi kan dia jual bebas itu aja gitu. Betul. Dan dia membawa-bawa nama Glavisia kan gitu. Benar. Iya. Kalau dari kami, dari aku itu memang menurutku itu masuk dalam tindakan relabeling gitu. Tetapi kan pembelaan dari sana Iya, dia sebenarnya kalau itunya lebih berat ke membeli. relabeling. Iya, itu relabeling tetap. Nah, tapi membeli nanti tindakannya baru dilakukan di klinik. Nah, itu tinggal pembuktian aja. Pembuktian apakah nanti Iya. kita doakan semoga dari pihaknya Niki bisa menemukan bahwa ada orang-orang yang dia tidak mendapatkan saran dari penjual tersebut untuk nanti produk tersebut dibawa biar tindakannya dilakukan oleh dokter gitu. Itu kan bisa sebenarnya Tapi- kalau ternyata iya. mereka tidak diberikan anjuran Tapi itu udah seperti terbantahkan sih. Gimana? Sorry maaf lanjut, maksudnya kalau misalnya terbantahkan sih kalau dia misalnya kita sebagai Iya, konsumen maksud- itu di online ntar Iya, kita itu maksud- seharusnya nggak maksud boleh kayak gini, gitu. kan Iya. maksud aku pembelaan mereka itu mengatakan bahwa ya betul itu dijual, tetapi nanti untuk mengaplikasikannya tindakannya tetap dibawa ke klinik Glavisia untuk ditindak Iya, benar. oleh yang punya kompetensi. Nah, itu janggal. Betul, dari itu pihak janggal. bisa menemukan. Nah, itu saja sudah janggal dan pihak Benar. Niki juga bisa menemukan orang-orang yang mereka saat membeli itu tidak ada anjuran bahwa itu harus dibawa klinik untuk ditindak oleh dokter di sana. Nah, itu bisa jadi saksi yang kuat. Betul. Sementara dia jual di e-commerce, pembelinya seluruh Indonesia. Sementara klinik dia cuma ada 4. Gimana yang beli di Papua harus datang ke Jakarta? Nah, nggak masuk akal. Iya benar. Itu cuma aturan. argumen doang sih. Kalau saya bilang itu cuma argumennya dia aja. Buatnya namanya juga pencari pembelaan ya. Makanya itulah yang mesti dibuktikan yang dia lakukan itu salah atau enggak gitu di Nah, betul. kepolisian. Dan setiap orang juga punya hak ya untuk membela diri. Jadi kita dengarkan aja. Kita tinggal lihat nanti pembuktiannya seperti apa. Gini, Kak Iya, kalau Safira saya ya, emang teman-teman. nungguin kasusnya DRL dulu sih. Kalau kasus DRL ini selesai aja, itu sangat cepat sih. Kalau menurut saya laporannya DRG itu bakalan cepat naik sih, karena udah ada kayak bisa dibilang bukti penguat lah gitu. Oke, Ya, tapi jadi mungkin di sini ya, Dodi itu pengen sama. nambahin ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang pernah membeli produk glowing skin booster itu juga boleh mungkin untuk melaporkan ke mana namanya ke Mami Obet atau mungkin nanti dikumpulin ke Mami Obet atau ke Sampera atau kemana nanti biar datanya nanti dikumpulin juga. Kak, sama seperti yang laporannya Doktif ya, itu nggak cuman 1, 2, 3 orang ya. Jadi laporan Doktif ke Polda Metro Jaya itu banyak orang. Jadi nggak cuma 1, 2, atau 3 gitu. Dengar ya teman-teman bahwa laporan yang dilakukan oleh Doktif ini bukan hanya oleh Doktif aja tapi banyak. Tapi kalian nggak usah bertanya, nggak usah ngedesak Doktif. Siapa saja sebutkan namanya, 2 saja, tidak perlu. Nah, kalau sekarang ngomong begitu, kemarin sama si lawyer Willy diem aja. Kan gue bilang ini tolol lagi pertanyaannya nih. Kalau misalkan Doktif, enggak Doktif pas Doktif turun, enggak pas Doktif turun, mohon maaf aku berbicara. Aku sih dari dulu nggak pernah ngelawan si itu si lawyer itu. Iya kan? Nggak jadi bujur-bujurnya si Dapa Suneo. Iya kan? Jadi kok bisa pertanyaannya? Kalau gitu sebutkan 2 orang. Nah, emang lu siapa Willy? Hah? Emang lu siapa? Penyidik bukan? Iya kan? Membela Doktif juga bukan. Terus harus ngasih tahu ke kamu emang lu siapa?
Terus legal standing lu belain Sunio itu juga apa? Lu kan cuma model bacot lagi. Yang dibelain siapa? Yang dibelain Dugong, Intan. Yang jelas-jelas buktinya juga nggak jelas. Itu bukti nggak ada. Barang yang kita kirimkan semua tuh NA baru. Dan NA lama pun, aku bikin video tadi. NA lama pun tidak ada kandungan berbahayanya. Jadi bilang nanti suatu saat kalau ada si Willy itu nggak mau naik kuda itu debat kusir, itu debat sama keledai. Nggak usah dok, nggak usah, habis-habisan waktu aja. Iya, ngabisin keledai itu. Makanya aku ada di sini Debat tuh, sama keledai. mohon maaf, kenapa aku menaikkan orang-orang yang hanya pro dengan dokter, karena apa? Udah debat mereka itu nggak masuk akal. Karena kan? mereka itu bukan dari kebenaran, tapi untuk menyerang dokter. Gini loh, Dok, itu doktif yang kita harus maklumi, banyak orang-orang awam yang sebetulnya itu kurang paham ya soal misalkan alurnya, yang regulasinya. Nah, jadi kenapa doktif itu sangat pede karena tahu ya, karena regulasi di BPOM itu sangat ketat, produknya mana, komposisinya mana, bahan bakunya apa, semua. Nah, makanya teman-teman, kenapa doktif pede? Nah, karena itu benar. Nah, yang pas balik lagi karena kasus ini itu ya karena ada ketidakrespekan dan lain-lain lah. Jadi ini bagus ya, bagusnya kenapa? Ini memang harus sampai ranah ke pengadilan. Jadi pada saat orang yang tidak bertanggung jawab untuk menjual produk-produk yang regulasinya sangat jelas, BPOM pun tahu itu. Seperti itu. Nah, biarlah nanti di pengadilan. Nah, makanya sekarang kalau dari kepolisian sudah mempersangkakan, ya artinya itu sangat kuat. Ya, jadi ya buat teman-teman misalkan ikut di komal-komal komen ya cukup rame lah ya. Nah, sebetulnya BPOM kita sangat ketat banget. Nah, terus yang jualan misalkan produksi aja harus lapor berapa banyak, ya noreknya mana aja, seperti itu. Jangankan itu, bahan baku pun harus dilaporkan teman-teman. Seperti Betul. itu. Ya, jadi dok, ya kalau saya sih maklumi lah orang-orang yang di komal-komal ya gini. Nah, ya kalau kita yang paham kan akan tertawa. Nah, yang di sini peranan BPOM juga dipertanyakan fungsi kontrolnya. Kok kenapa orang bisa jualan yang misalnya ditinggalin? Itu fatal loh dok, betul nggak? Apapun nggak boleh. Gitu. Ya ini yang komal-komal yang Mami Obet juga bagus lah ngangkat. Saya sering lihat, sering nonton seperti itu. Nah ini ya kalau buat saya memang ranahnya sudah harus di pengadilan ya, seperti itu. Tapi ya begitu, harus tetap dengan pengawalan karena kan Betul. kita nggak tahu nanti dia ini bakalan nyiram apa. Mungkin ada dugaan ke jaksa, ke hakim. Aduh, karena duitnya nggak berseri. Betul dok, betul. Tapi, Dokter jangan sampai lengah, dokter jangan sampai Dok. lengah. Gini dok, untuk kasus-kasus hukum yang sekarang ini ya menurut saya ini kan suatu fakta ya, mungkin cukup lambat tapi ya tidak ada yang kebal hukum. Kasus Sambo aja juga masuk, nggak ada, tinggal waktunya aja lah semua. Dan saya sangat yakin aparat pun nggak akan berani doktif, nggak berani menurut saya. Nah, tinggal bukti-buktinya aja dok, ya seperti itu. Silakan yang lain-lain. Oh iya, terus kalau untuk si Anus misalnya, untuk Anus, kemarin kan dia gembar-gembor mau melaporkan dokter membuka rahasia dagang. Mana suaranya sampai sekarang nggak ada? Oh, si Anus itu ya dok, ya sama si itu ya. Nah, mana? Katanya mau membongkar itu, dokter masih ada tuh barang buktinya, masih bersegel, masih utuh pembeliannya dari Glavidia Skincare, masker, glass bomb, itu jelas banget tidak ada niasenamide, tidak ada Tranex yang dokter sudah sampaikan di VT konten. Kalau emang dokter manipulasi kenapa nggak dilaporkan? Kan udah jelas sebutkan nama. Nah, kalau misalnya nanti alasannya ini nggak boleh karena tidak menyebutkan nama produk, sudah dokter jelaskan, sebutkan nama produknya. Tidak mengandung niasenamide, tidak mengandung Tranex, kok nggak dilaporin? Aku belum lihat dok, apakah BPOM sudah merilis itu dok, bahwa masker itu tidak sesuai. Enggak. Jadi gini, Badan POM sekarang lebih fokus ke produk yang berbahaya. Jadi mereka ini akan langsung menyidak sama seperti Goddess Hair yang punya Serum Antonio. rambut. Ya itu juga ternyata kan hasil uji labnya ascorbic acidnya nggak ada. Itu Badan POM langsung menyidak ke pabriknya.
Oke, oke. Nah, masalahnya kalau yang maskernya si DRG ini, dia kan pabriknya ada di China. Oh, barang impor. Iya, jadi kesulitan untuk melakukan untuk melakukan pengecekan pabrik karena Dotif juga emang pabriknya pun itu nggak ada. Kan Dotif pernah pergi ke China untuk cek sendiri yang dari brand B itu. Itu nggak ada pabriknya. Nah, itu sudah laporkan, tapi mereka bilang begini dok, kalau kita dari BPOM tiba-tiba ngegerebek lokasi di China itu nggak bisa semudah itu. Kita harus izin ke negaranya, harus izin ini panjang birokrasinya. Jadi nggak semudah itu dok, gitu. Kalau Doktif kan sebagai orang yang berpura-pura pada saat itu ingin maklon, gitu kan. Doktif lihat pabriknya ternyata nggak ada lah, ini semua penuh dengan inilah kebohongan lah gitu. Doktif semua ada buktinya, udah dikasih ke BPOM. Dok, tolong kasih ini dok, kasih tahu dok. Karena kemarin ada statement yang bikin sesat dok, katanya merkuri dan hidrokinun itu bisa digunakan untuk produk skincare. Nah itu ya kan? Coba Itu dok. kan iya yang kalau itu kayak udah nggak perlu dijelasin lah, Mami Obat udah pada cerdas tuh yang ngomong kayak begitu tulul itu. Dengar dokter kita ngamuk. Apeterot bilang bahwa hidrokinon sama merkuri itu bisa dipergunakan di produk skincare. Emang ada ngomong gitu? Ada. Coba dong minta kirimin videonya. Digo, coba Digo ada kan Digo. Sudah ayo, Maulan. Ada kan di Enggak, live-nya Mami Apeteros Obet, tuh- pasti ada di live Apeteros Mami tuh- Obet. Enggak, Apeteros itu bilangnya bukan merkuri, enggak, dia bilangnya HQ dok. Salam kenal dulu ya dok. Iya. HQ dia itu boleh dia bilang kan ada yang nanya tuh boleh emang pakai hidrokinon itu. Dia dan emang soalnya saya suka pakai itu, dia bilang karena cepat. Kalau saya pakai krim biasa ntar malahnya jadinya nggak bagus lah, dia bilang kulitnya. Iya. Karena Apeteros tuh bilang ya itu kalau HQ itu bisa mempercepat kulit jadi lebih cerah segala macam. Jadi boleh aja kalau 5 hari gitu. Jadi pakailah kalau mau 5 hari atau segala macam, ntar berhenti kalau mau mempercepat. Cuma waktu itu saya juga udah ngejelasin nih, cuma HQ emang bisa aja gitu, tapi kan mesti atas di bawah pengawasan dokter. Tapi kalau seorang apoteker ngomong kayak gitu, itu kan menyesatkan ya. Nanti kalau ada Iya, dan itu sudah yang menjelaskan. apa-apa kan Tidak dia menjelaskan boleh rinci pakai itu, HQ. dia hanya bilang boleh. Coba Sampera. Pada saat itu Sampera, dia bilang boleh kan? Ya yang HQ dia bilang boleh, soalnya nonton waktu itu HQ ya? live-nya. Tapi Yang yang HQ Mercury dia nggak jawab. Yang bilang boleh itu lawyer Willy yang bilang Mercury Lawyer boleh. Makanya Willy. saya ngakak banget pas dengernya. Iya, yang bilang Mercury Willy. Oh, dia bilang merkuri nih. Iya, jadi Iya. Loyal Willy sama Loyal gila, Willy bilang semua tuh. hidrokinon sama merkuri itu bisa dipergunakan di skincare, produk skincare. Oh, itu gerombolan orang gendeng semua itu. Aku kaget, kok bisa? Gendeng kabeh wes. Cocok lah gerombolan orang gendeng. Nggak bisa lah, merkuri yang sejak kapan? Itu yang pertama. Terus kalau haki itu bukan dalam skincare, itu obat keras. Obat keras itu bukan skincare, ya bukan. Jadi haki itu dimasukkan dalam etiket biru atau obat keras dengan logo K di produknya. Ya, jadi dia harus dibeli dengan resep dokter. Dengan pengawasan dokter. Jadi kalau dibeli secara bebas itu tidak bisa. Itu. Ya, kayak gitu. Kategorinya obat keras. Ya, betul. Sebenarnya pernyataannya APT ada benarnya, tapi dia harusnya lebih gamblang lagi menjelaskan seperti yang dijelaskan sama Doktif bahwa bisa, Iya, dia seharusnya bilang. tapi harus di bawah pengawasan dokter karena dia masuk dalam Benar. kategori obat keras. Ada tulisan. Iya, jangan bikin Oh, tadi Cuma Tika. kan potong sama dia nggak jelasin lebih lanjut. Ini ya soal Willy, itu Doktif katakan dia memang gendeng ya. Positif dia 1000% dia gendeng ya. Kalau dia mengatakan bahwa merkuri itu boleh digunakan untuk skincare atau kosmetik, itu dia gila itu. Ya, itu dia gila. Kenapa? Karena merkuri 0,00001 aja tidak boleh digunakan. Iya, itu waktu dokter meneliti produknya si Sulawesi itu. Jadi silakan kalau misalnya bisa si Willy coba titip Doktif bilangnya si Willy gendeng. Kalau kamu bilang merkuri itu boleh digunakan, coba ayo. Mana berani gitu. Ya, Gendeng. Hanya orang gila yang mengatakan merkuri itu boleh digunakan dalam suatu skincare. Hanya orang gila. Jadi kalau Willy mengatakan itu ya Willy termasuk golongan orang gila.
Emang udah gila sih Willy. Adalah owner juga tuh, Nonton emang. adalah owner juga yang mempertanyakan. Lalu kemudian dijawab oleh orang-orang itu bahwa Merkuri itu bisa dipergunakan. Yang mana owner loh, yang mana owner loh. Mami Obet tuh kalau lagi di koma sama Billy kayaknya dia banget gitu loh. Kalau giliran ada sekarang Nggak kebagian ngomong dong, nggak kebagian ngomong. Aku kan nggak ngerti hukum. Kalau aku mau berdebat babi setan bisa. Tapi kalau masalah hukum aku kosong dong. Gak apa-apa berdebat ala kadernya aja Iya seperti kan loh. kita biasa. Oh, hukum. Emang sekarang Billy ngerti hukum. Ya enggak Dia dong, juga makanya ngerti Kang kesehatan, Fandi dia nanti bilang merkuri naik gitu kalau ada boleh. Billy Emang dia ngerti supaya soal skincare. bisa ini Kalau dia ngoceh gitu, soal bisa lihat skincare, gimana. emang dia Wajar ngerti apa yang dilakukan hukum. sama Kalau Mami dia gitu, bilang jadi delay kayak formal tuh harus mereka butuh korban. maaf ya dok gitu doktif gitu ke Bang Fandi. Mami Obet Mereka jawab, emang dia ngerti hukum? Jadi otomatis nggak Mami semua Obet orang jawab, ayo, langsung kita berdiri di berdiri lawan. lawan. Ya kan selalu mengatasnamakan hukum, harus bicara sesuai dengan Dia undang-undang. nggak ngerti kalau dia Di ngerti bawahnya undang-undang sama dia nggak pasal-pasal, ngerti Mami formil. juga nggak bisa jawab karena kan kalau udah bawa pasal ya pastilah liar namanya juga orang awam. Nah, ya kan, Mami Obet bener lah. Dan yang kedua, Jadi Mami Obet ini Kalau naik di pemikirannya situ, ini nanti jauh musik lebih udah pintar, naik lebih cerdas duluan. dibanding seorang nah iya makanya karena lebih Mami Obet tidak mau logis. berdebat Jadi dengan kita tuh nggak emosi, usah ngomong masalah jadinya hukum, udah hukum, nggak mendiam. hukum, yang orang hukum Mungkin aja itu nggak ngerti. maksudnya. Tapi nanti kan seiring dengan kita terus membahas seperti ini, pengetahuan kolektif. Itu bener tuh. Suruh masukan dari istrinya dokter, Billy pakai dari Merkur, teman-teman ya bener, bener. background Coba kan jadi suruh dia semakin percaya bertukar, diri coba bener. untuk Iya, berjalan buka Bukan itu. suruh istrinya Willy pakai Merkuri. Ya bener. Tapi punya Merkuri yang suruh beli itu Tabita tuh ada Merkurinya itu. Iya betul. Tabita Medan itu suruh beli. Suruh dia pakai. Udah pakai Merkuri aja muka gue rusak. Gara-gara Merkuri ini muka gue hancur. Aku aja dari dulu nggak pernah pakai Merkuri karena banyak yang beruntusan. Lihat nih aku sepil ya we ya we. Produk-produk yang aku pakai. Kamera depan dulu. Nah, lihat ini Yang tahu yang kamera depan. Doctive Approve. Terus Moisturizer, Skinmology, Doctive Approve. Yang belum di approve Doctive cuma Serape sama Kiehl's yang belum di approve Doctive. Nggak perlu kali itu mah. Oh ngadi-ngadi. Nggak perlu lah. Dok, aku mau nanya dok. Satu. Medan ini. Ada lagi satu yang mau aku Ini pertanyakan semua dok. udah bagus. Terkait Rasa dengan udah statement si bagus. gosong dok. Pula itu ya. Dok, aku mau nanya nih terkait dengan statement si gosong yang jadi si gosong ini bukan hanya mengatakan bahwa produk Doktif aja yang mengandung bahan berbahaya, tapi semua produk yang di-approve sama Doktif. Oh itu viscosity itu ini ya kopong, nggak ngerti apa-apa dia. Kata-kata dokter ini. Jangan dibeli produk Doktif, produk yang sudah di-approve sama Doktif jangan dibeli, semua mengandung bahan yang berbahaya. Aduh. Tolong ya, aku banyak loh brand produk yang Doktif approve ya. Alter My Skin, Doktif approve. Ini Glossopin Doktif approve. Glow Skin Doktif approve. Madam G Doktif approve. Apa lagi? Ini. Itu banyak amat kapan makainya sih udah dibilang menghemat. Masih Ini. aja. Mito Doktif approve. Sephora Doktif approve. Susah banget kan dibilangin suruh menghemat tetap aja dia ya. Halo. Ini dapat sampel Doktif. Sampel ya bener bagus. Boleh aku yuk review. Ya dok, silakan jawab dok. Apanya? Katanya produk Doktif semua yang udah dia kena nggak dok? Karena kan dia bilang katanya semua produk yang di-approve sama Doktif ini mengandung bahan yang berbahaya. Berarti bukan cuma produk Doktif dong yang fitnah. Aswi Doktif approve. Bisa sih ya? Nggak ada yang berbahaya. Nggak ada beruntusan, nggak ada merkuri, nggak ada hidroquinone. Nah, ya kan? Doktif yang dua ini Serape sama Kiehl's. Udah Pandi, udah aman udah diam pasti. dulu Pandi. Oh Pandi, diam dulu Pandi. Aku mau nanya sama Doktif. Dok, ini kan statementnya Sinis Gosong itu kan bilang bahwa bukan hanya produk Doktif aja yang mengandung bahan yang berbahaya, tapi semua produk yang di-approve oleh Doktif itu bahaya nggak dok? Dia bilang berarti kan bukan hanya menjelekkan produk Doktif doang, tapi produk semua orang yang di-approve sama Doktif. Dia fitnah. Nanti produk yang Maharani Kamala juga berbahaya dong kan gila. Iya betul. Ya gini aja. Berarti semua Gini produk aja yang di-approve sama jawabannya Doktif dok, cuma mengandung bahan gampang. berbahaya. Jawabannya dok tuh cuma gampang gini aja. Kok bisa kalian percaya sama omongan orang mantan narapidana dengan pasal Undang-Undang ITE pencemaran nama baik yang sudah dipenjara selama 1 bulan? Kok masih kalian percaya? Oh mantan napi. Enggak dok, aku nggak percaya. Enggak. Ya udah itu. Jawabannya itu aja deh. Masa kalian nggak tahu dia mantan napi?
Tapi dok yang sebelah sono percaya dok, percaya yang sebelah sono mah. Bahkan dia menawarkan untuk jadi pengacaranya. Ya memang lah, pasti orang yang nggak ada otak akan berkumpul dengan orang yang nggak ada otak. Karena bisa orang yang pintar bergabung sama orang yang nggak smart, yang nggak ada otak, nggak mungkin, nggak akan nyambung, nggak akan satu frekuensi. Ya, jadi orang yang berkubu dengan mereka, ya kayak Nepos, Dugong ini kan otaknya sama otaknya sama, nggak ada otak, makanya dibilang pada kopong semua itu bener. Tong 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 kosong nyaring bunyinya gitu ya, bener ya. Betul dok. Ngono kok saya percaya, heran. Maulan, silakan Maulan, ngomong Maulan. Budayayu, kau jangan diam aja Budayayu, kau tanya Antimo itu obat atau obat apa? Antimo itu obat apa Yayu? Tanya. Antimo, kenapa emangnya? Ada yang mabok? Ada yang mabok. Enggak, yang mereka permasalahkan ini kan ada kandungan yang tidak tertera pada produk Doktif. Lalu ditanya sama Budayayu, Antimo itu obat apa? Obat mabok atau obat apa? Nah, dijawablah obat anti mabok. Lalu kenapa orang bisa tertidur? Katanya gitu. Jadi gini, Efek sampingnya itu. nggak, yang lucu tuh yang bikin ngakak itu pada saat dia mengatakan bahwa skincare itu obat. Itu ngakak. Nah iya, aku mau nanya dok, skincare itu obat atau apa? Kata-kata makanya dia tuh bilang begini, iki komal apa sih? Ojo nambahin, tambah jadi tolol. Kenapa sih kita kalau komal tuh harus lebih pintar, bukan nambah kita tolol. Pasti sejak kapan yang namanya skincare itu kosmetik dikatakan obat? Apalagi Nepos juga bilang begitu. Dokter yang aku ngakaknya semalam tuh begini dokter. Dok, Ada aku satu izin beli menanyakan nih. itu. Kan ada juga nih Ayo lanjut, produk lanjut, lanjut. yang harus Konten dulu deh. ya gimana? Gimana? Maulan dulu.